Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini aku mau sharing, kok bisa sih dari chattingan tapi berakhir perzinahan? Aneh tuh kan ya. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata macam-macam zina itu banyak loh, nggak cuma satu. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah telah menuliskan bagian zina untuk anak Adam. Yang pertama, zinahnya kedua mata, yaitu penglihatan, dimana teman-teman melihat sesuatu yang tidak halal bagi teman-teman. Misalnya teman-teman melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya teman-teman, nah itu tuh nggak boleh ya teman-teman, itu udah termasuk zina. Terus yang kedua, zinahnya kedua telinga, yaitu pendengaran. Misalnya teman-teman mendengar sesuatu yang gak baik ya, contohnya itu mendengar kata-kata jorok atau mendengar kata-kata yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Yang ketiga, zinahnya mulut, yaitu lisan. Misalnya teman-teman mengucap kata-kata yang jorok ya, sama kayak pendengaran, tapi teman-teman yang mengucapkannya atau mengucapkan sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan. Terus yang keempat, zinahnya tangan, yaitu menyentuh. Misalnya teman-teman pegangan atau bersentuhan dengan seseorang yang tidak halal bagi teman-teman, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya, zinahnya kaki, yaitu melangkah. Misalnya teman-teman memakai atau menggunakan kaki teman-teman malah ke tempat yang maksiat, contohnya membawa kaki teman-teman atau melangkahkan kaki ke tempat kayak diskotik. Nah itu kan tempat yang penuh sekali maksiat ya. Terus yang terakhir, zinahnya hati, yaitu berangan-angan nih. Contohnya teman-teman menghayal bisa berpegangan atau mungkin berpelukan atau mungkin chattingan dengan orang yang teman-teman suka, itu nggak boleh ya, karena itu termasuk zina juga. Nah, terus apa aja sih yang bikin cuma dari chattingan doang tapi kok bisa jadi perzinahan? Aneh kan? Nah, yang pertama itu ada pandangan. Nah, dalam Raut Tabrani dijelaskan bahwasanya pandangan merupakan beberapa panahnya iblis yang diracuni. Nah, maka barang siapa dari kalian yang meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah, maka Allah akan menetapkan padanya berupa manisnya keimanan di dalam hatinya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah nih ngeliat cogan ya, nah pandangan pertama itu masih dibolehkan, tapi untuk pandangan yang keduanya itu udah termasuk dosa. Hati-hati. Yang kedua, ada sentuhan. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, niscaya jika ditusuk kepala kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada kalian menyentuh perempuan yang tidak halal bagi kalian. Nah teman-teman, sentuhan juga itu nggak boleh ya. Nggak kebayangkan kepala kita ditusuk pakai jarum besi, sedangkan pakai jarum biasa aja itu sakitnya udah lumayan kan, apalagi pakai jarum besi. Nah yang ketiga yaitu menyepi. Apa sih menyepi itu? Menyepi itu bukan hari nyepi ya teman-teman. Menyepi itu yaitu ketika kedua orang yang bukan mahramnya berduaan di suatu tempat, maupun itu tempat ramai atau enggak, tapi jika dia hanya berkomunikasi berdua, nah itu bisa dikatakan menyepi. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, dan takutlah kalian kepada menyepi, karena ketika kedua orang yang bukan mahramnya berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, yang terakhir, nah setelah menyepi itu otomatis mereka berdua udah berani dong ya berduaan di suatu tempat. Nah lama kelamaan tergoda oleh hasutan setan, mereka berdua berani melakukan perzinahan. Kok bisa sih ya dari chattingan doang nih? Perumpamaannya kayak gini, teman-teman, awalnya cuman kenalan doang sama seseorang di sosial media, terus cuman kayak nanya say hello atau nanya lagi apa, tapi lama kelamaan nyaman, terus janjian buat ketemuan, terus udah jadian ketemuan nyaman, lama kelamaan juga tergoda oleh hasutan setan, berani berduaan, berani pegangan, berani sentuhan, terus udah gitu teman-teman berani deh melakukan perzinahan karena sudah tergoda oleh hasutan iblis. Hati-hati ya teman-teman. Nah teman-teman juga
nggak usah khawatir ya, karena ada salah satu caranya untuk mencegah kita dari kemaksiatan atau melakukan pelanggaran. Nah, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan jika kalian tidak mampu untuk menikah, maka puasalah. Nah, puasa ini adalah salah satu cara pencegah kita menghindari melakukan perbuatan maksiat yang berujung pada perzinahan. Maka berpuasa. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Ini pertama kalinya aku bikin video. Nah, tiap minggunya aku bakal selalu bikin video ya buat sharing-sharing ke teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa nonton terus ya video aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.